Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta anggrek sekalian, semoga semuanya yang sedang menyaksikan video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tanaman anggrek saya, yaitu anggrek Cattleya yang baru saya repotting 1 bulan yang lalu. Di video sebelumnya saya men-share video tentang mencari akar kadaka untuk media tanaman anggrek, kemudian bagaimana cara mengolahnya. Dan sebulan yang lalu itu saya menggunakan tanaman Cattleya dalam repotting, dan setelah 1 bulan berjalan tanaman anggrek Cattleya saya sudah mulai tumbuh subur, kemudian sudah mulai tumbuh tunas baru. Nih, sudah ada tunas baru. Kemudian akarnya tumbuh sehat, menjalar. Nah, akarnya sehat-sehat, nih ya. Nah, menjalar menembus media tanam. Itu yang di bagian nih. Nah, ini juga sudah menembus akar kadaka atau dikenal dengan moss hitam. Nih, akarnya sehat-sehat, tumbuh subur, tanamannya sudah menghijau, tumbuh subur. Kemudian ini akarnya sehat sekali, warnanya hijau, menunjukkan bahwa berfungsi akar berjalan dengan sempurna. Kemudian bentuknya juga sehat. Ini juga di kanan dan di kiri semuanya. Nah, ini akar udara ya, tumbuh sehat. Bagian dalam juga terlihat sehat, dan tunasnya sudah tumbuh. Ini dalam waktu 1 bulan sudah tumbuh tunas. Kemudian ini akarnya sudah menembus sampai ke bawah, artinya fungsi pertumbuhannya berjalan dengan normal. Nah, ini sudah tumbuh menembus ke media tanam. Ini juga akarnya sehat. Nah, kemudian ini anggrek Cattleya saya tumbuh subur, daunnya hijau, akarnya sehat ya. Jadi ini menggunakan media akar kadaka atau sering disebut juga dengan moss hitam. Kemudian pemupukan saya hanya untuk pemupukan ini hanya dengan penyemprotan bahan organik seperti air cucian beras, kemudian ada NPK ya, 1 minggu sekali, kemudian disemprot fungisida dan pestisida, itu saja. Kemudian satu hal yang penting, ini saya hujankan, jadi meskipun di tempat teduh ya, ini tempat teduh, jadi di atasnya itu ada paranetnya ya, jadi itu masih ada paranetnya. Nah, sebelahnya berdekatan dengan sinar matahari. Kemudian tapi kalau kena hujan itu, kalau hujan ini terkena hujan, jadi ini basah, ini karena air hujan yang beberapa hari terakhir ini sering hujan. Jadi tidak masalah karena moss ini bisa menyimpan air dan juga tidak terlalu basah. Nah, jadi perlu diingat, media tanam yang baik untuk tanaman anggrek itu memiliki syarat ya. Jadi media yang baik untuk anggrek itu, syarat yang pertama itu adalah tidak mudah rapuh ya, tidak mudah rapuh. Jadi ini moss hitam, itu akar pakis atau akar kadaka, itu merupakan keras ya, jadi dia keras, kemudian tidak mudah rapuh karena merupakan dari selulosa ya. Akar-akar ini keras karena banyak mengandung selulosa dan lignin, sehingga tidak mudah rapuh. Kemudian syarat berikutnya, media yang baik itu mampu mengikat air dan hara dengan baik.
Jadi ketika hujan atau kena siram, air tidak langsung kering, artinya air masih bisa bertahan pada media tersebut. Nah, kalau misalnya tidak mampu menahan air, maka akan sering menyiramnya. Nah, tapi akar kadaka ini mampu menyimpan air ya, karena dia masih tidak terlalu keras, ada serabut-serabutnya, jadi mampu menyerap atau menahan air. Selain menahan air, juga mampu menyimpan atau menahan hara. Artinya ketika kita menyiram pupuk atau menyemprot pupuk, itu masih tetap melekat pada media, sehingga akar anggrek dapat menyerapnya, seperti itu. Kemudian juga media yang baik itu tidak menjadi sumber penyakit ya. Nah, jadi karena ini mampu mengikat air namun tidak terlalu basah gitu ya, tidak terlalu basah, sehingga tidak menjadi sumber penyakit. Dan ketika terlalu sering disiram, kemudian banyak sampah, mungkin itu akan menyebabkan penyakit. Kemudian mempunyai aerasi yang baik. Seperti apa aerasi yang baik? Jadi dia tidak padat. Nah, jadi meskipun ini penuh, namun tetap berongga. Nah, tidak padat, sehingga pertukaran udara pada akar tetap terjadi ya. Nah, hal ini bisa dilihat ya, akar mampu menembus media. Nah, itu tumbuh hijau, kemudian sampai keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun penuh itu tidak padat ya. Kemudian media yang baik untuk anggrek itu dapat menjadi media bagi akar ya, untuk melekat atau menempel ya, karena sifat anggrek itu epifit ya. Epifit itu menempel pada pohon, sehingga kita harus menyediakan media yang sifatnya harus sama dengan kondisi di alam, sehingga dia bisa menempel atau melekat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan dia mampu menempel di sini, mampu menempel, mampu untuk melekat. Nah, ini epotnya juga harus yang berlubang ya, supaya sirkulasi udara tetap berjalan. Ini jadi ini menunjukkan akarnya sehat, medianya cocok, sehingga tanamannya juga tumbuh subur. Dilihat dari daunnya yang hijau, kemudian ini tunas yang sudah muncul. Demikian. Nah, ini bagus sekali tanamannya, walaupun masih kecil, baru sebentar, kurang lebih 1 bulan, akarnya tuh sudah tumbuh sehat, daunnya tumbuh subur, menunjukkan pertumbuhan anggrek ini berlangsung secara baik karena sinar matahari juga cukup, dan ini tentunya air hujan juga yang merupakan air yang mengandung unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman anggrek. Baik teman-teman pecinta anggrek semuanya, mungkin ini sharing dari saya terkait tentang media akar kadaka yang digunakan untuk menanam anggrek Cattleya ya, karena sifatnya yang baik sehingga menghasilkan pertumbuhan yang baik pula. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.